Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video penjelasan materi mengenai pengendalian mikrobia menggunakan Hurdle konsep pada perkuliahan mikrobiologi pengadaan pengolahan. Latar belakang dari proses pengawetan itu sebabnya kita sudah tahu ya bahwa bahan makanan itu kondisinya paling segar segera setelah dipanen, atau kalau daging ya itu ketika hewannya baru saja disembelih. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, maka akan terjadi berbagai perubahan fisiko-kimia selama penyimpanan, baik itu disebabkan karena secara intrinsik bahan-bahan tersebut masih melakukan respirasi sehingga terjadi pemecahan protein, karbohidrat, dan lain sebagainya, bisa juga disebabkan karena kontaminasi mikrobia yang ada di udara. Maka bahan pangan itu harus diproses atau dilakukan suatu metode kontrol agar ketika nanti dikonsumsi oleh konsumen itu tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya, misalnya tidak mengandung toksin dari mikrobia, kemudian tidak mengandung hal-hal yang pokoknya membahayakan konsumen. Nah, maka untuk mempertahankan kualitasnya, bahan pangan hingga bahan pangan bisa dikonsumsi, maka perlu diawetkan dengan berbagai macam metode pengawetan, bisa masing-masing atau kombinasi dari berbagai metode tersebut. Pendinginan bisa dilakukan di kulkas, pemanasan bisa pasteurisasi, penambahan BTP pengawet, atau bisa makanan itu difermentasi. Nah, contoh dari berbagai produk olahan yang sebenarnya menggunakan hurdle konsep ya, sebelum kita bahas hurdle konsep itu apa, ini ada olahan tomat. Ya. Dalam kondisi segar, itu tomat itu seperti ini ya, bisa dilihat. Tomat itu segar, tetapi kemudian setelah dipanen, buahnya masih melakukan respirasi, maka kemudian bisa diolah menjadi acar, bisa menjadi saus, manisan, atau saus dalam kemasan yang dikemas dengan kemasan retort. Kemudian buah, pH-nya rendah. Tetapi kemudian kalau dibiarkan saja, maka buah akan mengalami pembusukan karena respirasi masih terus berjalan. Untuk dapat dikonsumsi bisa langsung dikonsumsi segar, tetapi kalau tidak bisa, kita olah menjadi jam dan jelly. Bisa juga metodenya ya, selain diolah menjadi jam jelly tadi, buah juga bisa dikeringkan. Ya. Konsepnya adalah dengan penurunan AW sehingga buah tersebut menjadi lebih awet. Kemudian buah kering ini juga bisa dikemas sehingga bisa didistribusikan di tempat yang jauh, bisa disimpan di rak itu lebih lama ya, sehingga memungkinkan penjualan yang lebih luas gitu dan mencapai mungkin ke luar negeri gitu ya. Nah, di sini Anda bisa lihat di kemasannya ini, dried mangoes ini tulisannya ada tulisan Cina. Nah, kemungkinan ini diproduksi di Cina, tetapi kemudian bisa diekspor hingga ke negeri kita, atau sebaliknya, mangga dari Indonesia ketika dikeringkan, itu bisa diekspor sampai ke Jepang, sampai ke mana-mana. FYI, for your information, mangga di Indonesia itu varietasnya sangat banyak dan disebut buah surga oleh orang Jepang, karena di sana tuh penanaman mangga nggak begitu sukses. Tapi kalau di sini, jenisnya banyak, rasanya enak, sehingga sebenarnya produk manisan mangga itu bisa kita jual ke sana. Seorang processing entrepreneur, food processing entrepreneur, atau calon pengusaha makanan harus mengerti ya dasar-dasar tentang teknologi pengolahan pangan dan pengawetannya sebelum mulai bisnis. Nah, Anda kan calon food processing entrepreneur. Maka Anda perlu mengerti bagaimana caranya kita mengolah bahan pangan untuk memastikan keawetannya. Tidak sekedar awet ya. Kan kesannya kalau awet atau ditambah pengawet itu negatif. Padahal bahan makanan yang diawetkan dalam tanda kutip itu sebenarnya upaya untuk mengamankan agar ketika kita mau konsumsi itu tidak mengandung bahan yang berbahaya. Bisa dengan ditambahi bahan pengawet atau diolah. Nah, pengolahan itu adalah proses untuk mengolah bahan pangan mentah menjadi bentuk yang lebih mudah disimpan, mudah dikonsumsi, dan seringkali juga lebih menarik sehingga berdaya jual.
Nah, sekarang kita masuk ke hurdle concept. Hurdle concept adalah konsep pengendalian mikrobia yang mengkontaminasi bahan pangan dengan kombinasi proses atau pengendalian dari berbagai faktor pengawetan. Kombinasi dari berbagai faktor pengawetan atau bagaimana kita mengkontrol beberapa faktor pengawetan itu tujuannya untuk mencapai beberapa macam target. Ya, biasanya target utamanya adalah yang pertama supaya prosesnya tidak terlalu ekstrim. Misalnya suhu pemanasan tidak terlalu tinggi. Karena suhu pemanasan yang terlalu tinggi itu butuh energi tinggi, butuh sumber daya yang banyak, harganya mahal. Tapi juga meskipun pemanasannya tidak terlalu tinggi suhunya, tapi efek pengawetannya dapat tercapai. Nah, makanya kemudian dilakukan beberapa kombinasi dari pengendalian faktor pengawetan, sehingga dapat memproduksi pangan yang aman, stabil, bergizi, enak, tapi tetap ekonomis, ya, harganya tidak begitu tinggi. Jadi kalau jadi pengusaha pangan itu kan harus memikirkan banyak hal ya, bahan bakunya kalau bisa dekat, nggak begitu mahal, kemudian dapat dengan mudah diperoleh, mudah diolah, menghasilkan produk yang nilai jualnya tinggi, proses pengolahannya tidak membutuhkan biaya banyak, dan seterusnya. Maka hurdle konsep ini merupakan proses kombinasi sehingga dapat mencapai efek pengawetan yang diharapkan, tetapi tanpa biaya yang terlalu tinggi. Nah, seperti ini ininya apa? Gambarannya ya. Jadi disebut hurdle itu karena ada banyak hambatan atau penghambat bagi pertumbuhan mikrobia. Mulai dari uh, apa? Misalnya di sini low water activity. Jadi aktivitas airnya itu dibikin rendah. Kemudian kemasannya menggunakan kemasan modified atmosphere atau kemasan termodifikasi. Kemudian uh, disimpan di suhu rendah dan seterusnya. Jadi kombinasi berbagai macam proses ini harapannya dapat semakin mudah menghambat mikrobia. Ada hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3, hambatan 4, hambatan kelima, dan seterusnya, sehingga kalau mikrobia yang satu itu bisa lolos, akan ketemu dengan hambatan berikutnya. Kalau dia masih bisa lolos, akan ketemu lagi dengan hambatan berikutnya, gitu ya. Jadi kombinasi berbagai macam metode pengolahan sehingga aneka jenis mikrobia itu tidak mampu tumbuh. Sehingga hurdle technology merupakan teknologi yang mengaplikasikan beberapa metode pengawetan pangan sehingga menghasilkan produk yang shelf stable, aman, dan berkualitas. Biasanya digunakan untuk produk yang kadar airnya tinggi atau high moisture food, atau kadar air menengah atau intermediate moisture food, tapi ada juga yang digunakan untuk menghasilkan shelf-stable produk. Nanti akan kita bahas di belakang. High moisture food atau makanan dengan kadar air tinggi biasanya adalah makanan segar dengan kadar air yang tinggi dan aktivitas air di atas 0,9, sehingga membutuhkan penggunaan kulkas ya, penyimpanan pada suhu rendah dengan refrigerasi. Sedangkan intermediate moisture food atau IMF biasanya merupakan produk yang relatif lebih shelf stable atau lebih awet karena aktivitas airnya antara 0,6 sampai 0,84, kadar airnya cukup rendah antara 15 sampai 40%, kemudian dapat dimakan tanpa perlu ditambah air lagi ya, tanpa perlu rehidrasi, misalnya dried fruits atau buah kering, produk dengan tambahan gula misalnya dodol, gitu ya, kemudian marshmallow atau pie fillings. Pie fillings itu pengisi pie, baik itu daging maupun bubur buah. Nah, di Indonesia itu kondisi pengolahan itu kan beda ya. Jadi apalagi kalau UKM gitu, kondisi pengolahannya berbeda ya. Kita bisa lihat ya kostumnya, alatnya, kondisinya, beda sekali ya. Jadi hurdle konsep itu sangat penting untuk diterapkan, terutama bagi produk pangan dari UKM.
di Indonesia. Kalau misalnya suatu saat nanti kalian KP atau kerja praktik di UKM di dekat lokasi tempat tinggal kalian misalnya, yang misalnya mengolah bakpia atau mengolah tahu atau mengolah mie dan lain sebagainya, produk pangan ya, kalian akan melihat kondisi nyata di lapangan bahwa proses pengolahan pangan kita itu ya demikianlah adanya ya. Seharusnya misalnya processingnya itu menggunakan bahan stainless steel. Nah, yang tempat kita tuh enggak gitu. Kemudian harusnya pakai baju lengkap, bersih, dan seterusnya. Tapi tempat kita tuh enggak ya. Ya seperti itu. Karena untuk ngirit tenaga sama mungkin ada sisi abai juga. Nah, makanya tuh di UMKM tuh perlu mengaplikasikan hurdle concept. Nah, nanti di bagian contoh akan saya bagikan contoh mengenai aplikasi hurdle concept pada pembuatan bakso. Karena ya pembuatan bakso oleh UMKM itu juga ya seperti itulah. Oke, kita lanjutkan. Kita masih membahas tentang konsep hurdle ya. Jadi konsep hurdle itu seperti ini. Yang bagian A ini menunjukkan bagaimana parameter X, Y, Z. Ya, kalau semakin banyak parameter yang digunakan, itu akan lebih efektif, ya, lebih aktif dan efektif dalam mengendalikan jumlah mikrobia dibandingkan kalau hanya menggunakan satu metode saja. Jadi misalnya menggunakan metode X, ya, mikrobia A masih bisa tumbuh, mikrobia B masih bisa tumbuh. Ketika kemudian dikombinasi antara metode X dan Y, bisa menghambat nih pertumbuhan mikrobia A, tapi mikrobia B masih bisa tumbuh. Kemudian ketika dikombinasi dengan metode X, Y, dan Z, mikrobia A tidak bisa tumbuh, mikrobia B juga terhambat pertumbuhannya. Nah, kemudian yang B ini adalah grafik yang menggambarkan penghambatan laju pertumbuhan mikrobia ya, akibat aplikasi dari beberapa jenis metode. Kalau menggunakan satu metode saja, maka mungkin akan ada mikrobia yang tumbuhnya tinggi, ya CFU per gram, colony forming unit, ya, satuan pertumbuhan mikrobia, itu pertumbuhan mikrobianya masih bisa tinggi, sehingga mencapai tingkat kerusakan yang lebih cepat. Sedangkan apabila menggunakan 3 parameter ya 3 metode pengolahan, maka pertumbuhan mikrobia C2 bisa dihambat, mikrobia C1 naik tapi terbatas, mikrobia C3 bisa dibunuh. Nah, jadi ini adalah gambaran konsep hurdle. Jadi kalau kita menggunakan 3 metode secara bersama-sama, maka bisa menghasilkan pekerjaan yang lebih baik gitu, bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Ibarat kalau misalnya kita bekerja sendiri itu hasilnya sedikit, tapi kalau dikerjakan bersama-sama bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak, lebih cepat, gitu kan ya. Kemudian, mengapa hurdle concept diperlukan? Konsumen itu kan kita itu kan menghendaki makanan yang segar, alami, dan diproses secara minimal, tetapi kita harus mau repot. Padahal masyarakat itu kecenderungannya kan mengkonsumsi makanan yang siap saji dan makanan instan. Maka kalau instan berarti produk itu harus dikemas sedemikian rupa sehingga produk itu masih aman ketika dikonsumsi. Kemudian adanya mikrobia patogen yang masih akan resisten apabila dikendalikannya dengan satu teknik pengolahan saja. Maka kemudian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan siap saji dan instan yang di toko itu yang bisa dijual di toko, dijual dalam jumlah besar, didistribusikan secara luas, sekaligus mematikan mikrobia patogen yang mungkin mengkontaminasi, maka kita perlu menggunakan beberapa teknik pengolahan. Hurdle concept itu penting karena berkontribusi pada mutu, ya penjagaan mutu atau quality control dan keberlanjutan produk. Selain itu, penggunaan beberapa jenis metode pengawetan dapat menghemat energi dan sumber daya yang lainnya.
berkontribusi terhadap keamanan pangan, serta meningkatkan umur simpan, di samping juga menghambat kerusakan produk. Nah, ini ada beberapa jenis klasifikasi ya, beberapa pengelompokan hurdle teknologi. Jenis hurdle fisik itu ada modifikasi pada kemasan, penggunaan gelombang elektromagnetik, penggunaan suhu tinggi dan suhu rendah, serta penggunaan radiasi. Kalau kemasan tuh misalnya menggunakan edible coating, menggunakan edible film, kemudian active packaging, jadi kemasan yang kemudian diberi penghambat penyerap oksigen, kemudian penghambat oksidasi misalnya. Kemasan aseptis atau kemasan hermetis. Nah, coba Anda cari apa itu kemasan hermetis. Nah, kemudian penggunaan suhu tinggi dan suhu rendah, ya. Kemudian penggunaan radiasi untuk mematikan mikrobia. Kemudian klasifikasi hurdle fisikokimia mikrobiologis itu bisa dengan penambahan gas dan pengasapan, misalnya dengan memberikan nitrogen atau CO2 pada kemasan. Ya, ini contohnya pada bakpia pia kalau nggak salah. Bisa juga dengan pengasapan. Jadi daging asap itu lebih awet. Karena senyawa kimia yang dihasilkan pada proses pengasapan itu dapat menghambat pertumbuhan mikrobia. Kemudian yang berikutnya fermentasi dan pengawetан dari mikroorganisme. Jadi proses fermentasi itu dapat menghasilkan etanol ya yang kemudian bisa berubah menjadi asam astat. Kalau fermentasi oleh bakteri asam laktat yang menghasilkan bakteri asam laktat sehingga bisa menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Kemudian buat yang baru kenalan dengan laktoperoksidase, apa itu laktoperoksidase? Ini adalah enzim di dalam susu yang secara alami ada di dalam susu yang memiliki efek antimikrobia. Jadi dia antibiotik alami di dalam susu yang sayangnya karena jumlahnya terbatas, padahal susu itu proteinnya tinggi. Kalau susu terkontaminasi oleh bakteri itu bisa berbau asam, gitu ya. Maka kemudian saat ini itu ada teknologi yang menambahkan laktoperoksidase ke dalam susu. Kemudian metode lain adalah dengan mikrobia kompetitor, jadi ditambahi mikrobia yang bisa melawan pertumbuhan bakteri patogen, misalnya bakteri asam laktat, yang kemudian juga bisa menghasilkan bakteriosin atau racun untuk menghambat bakteri patogen, serta antibiotik alami. Kemudian yang ketiga, penurunan potensial redox. Misalnya dengan mengurangi jumlah oksigen di dalam kemasan dengan oksigen absorber atau dengan penggunaan asam askorbat sehingga dapat menghambat oksidasi. Yang keempat, ditambahi pengawet ya dengan asam-asam organik, dengan garam nitrat, nitrit, dan sulfit. Itu misalnya pada sosis, ditambahi garam atau juga ditambahi rempah-rempah dan senyawa fenolik. Kemudian parameter utama pada hurdle concept itu adalah kombinasi dari aneka macam parameter ini ya. Jadi misalnya ada F ya, suhu tinggi, mutu pengawetan mutu sterilisasi kemarin ya pakai F. Kemudian T dengan suhu rendah ya aplikasinya pada pendingin dan pembekuan, bisa juga dengan pengendalian AW, penurunan pH, penurunan EH, jadi penghilangan oksigen atau penambahan asam askorbat, kemudian penambahan BTP dan seterusnya. Nah, faktor-faktor yang digunakan dalam mengendalikan pertumbuhan mikrobia itu ada faktor intrinsik, ekstrinsik, dan ada faktor pengolahan. Intrinsik itu faktor yang ada di dalam bahan pangan itu yaitu aktivitas air, pH, potensial redox, dan adanya inhibitor alami, misalnya laktoperoksidase tadi ya di dalam bahan pangan itu ada enzim antimikrobia. Kemudian faktor ekstrinsik itu kondisi lingkungan, misalnya suhu penyimpanan, kemudian ada tidaknya oksigen. Kalau ada oksigen berarti yang tumbuh mikrobia aerob, kalau tidak ada oksigen yang tumbuh adalah mikrobia anaerob. Kemudian faktor pengolahan, misalnya kondisi pemanasan, pengeringan, kondisi fermentasi, pengawetan, dan pendinginan, suhu lama waktu, dan seterusnya. Kemudian adanya flora kompetitor, kemudian penggunaan metode non-termal, misalnya iradiasi, penggunaan UV, dan seterusnya. Nah,
physical hurdle atau hurdle fisik, gitu ya, heat processing. Khususnya untuk membunuh mikrobia, misalnya dengan balancing, pasteurisasi, sudah diberikan di materi pertama. Yang kedua dengan penyimpanan pada suhu dingin, antara suhu minus 1 sampai 7 derajat Celcius atau pembekuan di bawah suhu minus 18 derajat Celcius. Kemudian penggunaan iradiasi. Iradiasi dapat digunakan untuk beberapa produk berikut, terutama produk daging, buah-buahan, untuk menghambat pematangan atau pemasakan buah, seafood, dan seterusnya. Nah, ini adalah aplikasi iradiasi di beberapa negara, jadi digunakan dengan kombinasi aspek lain. Ya. Misalnya kalau di Hungaria, ya, wine corks itu tutupnya wine itu di iradiasi terlebih dahulu sebelum dipakai untuk nutup wine-nya, gitu ya. Kemudian kalau di Belgia, Kanada itu digunakan pada produk spices, frozen poultry, dan seterusnya, bisa dibaca sendiri di PPT-nya. Kemudian physical hurdle yang lainnya adalah penggunaan elektromagnetik, misalnya penggunaan microwave, dan seterusnya, bisa dilihat sendiri. Kemudian penggunaan packaging, jadi berbagai jenis packaging, mulai dari vakum, active packaging, edible film, aseptis, dan seterusnya. Kemudian physicochemical hurdles, itu contohnya pengaturan aktivitas air, misalnya dengan dehidrasi atau penguapan, ditambahi karbohidrat untuk meningkatkan solut atau bahan terlarut, kemudian menurunkan suhu, dan seterusnya. Ya, kemarin sudah dijelaskan di pengaturan AW bahwa suhu yang rendah itu dapat menurunkan AW. Kemudian pengaturan pH, penambahan preservatif, penggunaan asap atau pengasapan, dan seterusnya. Kemudian penggunaan spices and herbs atau rempah-rempah, penambahan laktoperosida dan juga lisosim. Ini dua-duanya ini 10 dan 11 ini adalah enzim antimikrobia. Kemudian penggunaan kompetitif flora dan seterusnya. Kemudian beberapa proses itu ada yang memiliki efek samping, gitu ya. Nah, efek sampingnya apa saja pada proses-proses tersebut ini bisa dibaca. Misalnya pendinginan itu bisa ada chilling injury dan penurunan berat, ya begitu juga freezing. Kalau pasteurisasi, penggunaan suhu tinggi ini bisa menyebabkan nutritional losses atau penurunan nilai gizi dan penurunan nilai sensori, kemudian pengeringan bisa menyebabkan perubahan warna, dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa contoh penggunaan hurdle concept. Jam dan jelly itu adalah buah yang diberi perlakuan panas, diberi pH rendah, ditambahkan gula sehingga AW-nya rendah, kemudian dikemas dalam kemasan yang aseptis. Nah, pada jam dan jelly ini, setelah melewati beberapa tahapan ini, maka jumlah mikrobia hidup akan berkurang. Kemudian mikrobia yang tetap bertahan hidup itu dapat dikendalikan pertumbuhannya. Kemudian tadi ya, saya sudah menyampaikan akan ada contoh mengenai teknologi hurdle pada pengolahan bakso. Nah, sudah ada penelitian ya, tahun 2006 kalau nggak salah ini. Jadi membahas mengenai kombinasi balancing dan penambahan ekstrak kunyit dan jahe. Jadi dua kombinasi. Kombinasi dari dua metode pengolahan. Yang pertama itu dagingnya di balancing, kemudian ditambah ekstrak kunyit dan jahe. Nah, dari penelitian ini diketahui bahwa penambahan 1,5% ekstrak kunyit dan jahe serta lama balancing 10 menit itu memiliki efek sinergis yang paling baik dalam mempertahankan mutu bakso, sehingga umur simpannya dapat diperpanjang karena pertumbuhan mikrobianya dapat berkurang, serta ini ya, menurunkan AW. Gitu. Kalau mau lebih jelas bisa dicari ini jurnalnya, kemudian dibaca-baca sendiri. Kemudian ini contoh lain pada salami. Salami itu adalah sosis dari daging yang diasinkan, kemudian difermentasi dan dikeringkan, kemudian nanti dibuat sosis gitu ya. Ini populer di Asia Timur, di Eropa Timur, kemudian Eropa Selatan,
dan di negara-negara Arab. Salami itu istilah lainnya adalah sosis fermentasi. Pada pembuatan salami itu di dagingnya selalu ditambahkan nitrit. Padahal nitrit itu kalau terlalu banyak bisa menyebabkan kanker, kemudian bisa menyebabkan keracunan nitrit juga. Jadi nitrit itu ditambahkan karena dia bisa menghambat patogen dan membentuk warna pink yang bagus gitu pada daging. Tapi kalau terlalu banyak, efeknya juga nggak baik. Nah, maka kemudian pada salami ini, daging itu mengalami fermentasi. Sehingga bakteri yang tahan nitrit mulai tumbuh, dan tumbuhnya bakteri tahan nitrit ini akan mengkonsumsi oksigen. Ketika kondisi di dalam daging itu oksigennya turun, maka tumbuhlah bakteri yang menghasilkan asam. Produksi asam akan menurunkan pH. Sehingga nitritnya nggak perlu ditambahkan banyak-banyak karena toh nanti akan turun pH-nya akibat pertumbuhan bakteri yang produksi asam. Jadi yang pertama dagingnya itu diasinkan, ditambahi garam dan nitrit, kemudian difermentasi sehingga kemudian pH-nya turun, dan setelah itu dikeringkan sehingga menurunkan AW. Lalu dagingnya dihancurkan dan dibuat sosis. Nah, dari sini, dari aneka tahapan Hurdle ini dapat menjamin keamanan salami dari bakteri-bakteri patogen yang mungkin mengkontaminasi daging. Kemudian, shelf-stable food atau makanan yang tahan lama ketika ditaruh di rak biasa, gitu ya, rak penyimpanan bahan. Pemanasan pada produk ini itu kisaran suhunya tidak begitu tinggi, jadi paling tinggi 110 derajat Celcius. Kenapa seperti itu? Karena untuk mempertahankan nilai gizi dan sifat sensorisnya. Maka kemudian pada produk-produk ini, produk ini dikemas dalam kemasan yang benar-benar tertutup, ya aman dari kontaminasi, kemasan hermetis ya. Sehingga kemudian tidak perlu kulkas dalam penyimpanannya sehingga mempermudah distribusi dan hemat biaya. Karena pemanasannya itu pada kisaran suhu yang ringan, akan ada kemungkinan spora masih bisa tumbuh di dalamnya. Maka untuk menghambat pertumbuhan spora dapat ditambahkan bahan lain untuk mengatur AW, pH, dan potensial redox. Nah, ini adalah waktunya presensi. Anda diberi waktu sekitar 1 menit untuk men-scan presensi ini. Ya, monggo dipersilahkan untuk mengisi presensi dengan password seperti yang telah disebutkan. Silahkan, ya, di dalam video ini, silahkan. Anda punya waktu sekitar 1 menit kelamaan nggak ya? 1 menit kelamaan kayaknya ya. Oke, ya 40 detik cukup lah ya. Oke, kita lanjutkan. 40 detik saja ya. Atau kemudian videonya bisa di pause untuk kemudian di scan dan presensinya diisi. Nah, itu kayaknya lebih bagus. Lanjut. Nah, ini adalah status beberapa jenis pengolahan untuk mengeliminasi mikrobia. Pemanasan pada suhu rendah di bawah 100 derajat Celcius itu tidak dapat membunuh spora patogen dan spora bakteri pembusuk. Spora tetap dapat tumbuh, tergerminasi gitu ya, meskipun bahan pangan sudah dipanaskan. Maka alternatifnya, bahan makanan perlu ditambahi asam organik sehingga pH-nya turun menjadi 4,5 atau bahkan di bawahnya. Kemudian ditambahi nitrit, ditambahi garam, ya, sehingga kemudian menghambat germinasi spora. Misalnya tadi ya pada pengolahan salami tadi. Kemudian misalnya pada teknologi yang melibatkan penyimpanan pada suhu rendah. C. botulinum itu tumbuhnya atau suhu optimalnya itu pada suhu di atas 35 derajat Celcius dan AW-nya 0,95. Maka untuk menghambat pertumbuhan botulinum, maka
Bahan pangan sebaiknya disimpan pada suhu di bawah 20 derajat Celcius dan AW-nya itu juga kalau bisa diturunkan. Kemudian Listeria monocytogenes akan tumbuh pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian dia tidak dapat tumbuh pada suhu di bawah 14 derajat Celcius ya, dengan kondisi mengandung NaCl 6,5 dalam waktu 3 hari. Maka kemudian ya kalau ada kemungkinan kontaminasi L monocytogenes, maka penyimpanan harus pada suhu dingin. Kemudian tadi lanjutan dari Sebotulinum tadi. Kemudian Salmonella itu juga bisa dengan pengaturan pH, pengaturan AW. Kemudian S. aureus itu bisa dikendalikan dengan kombinasi AW dan faktor yang lainnya. S. aureus atau Staphylococcus aureus, bakteri yang banyak tumbuh di kulit kita, itu bisa mengkontaminasi bahan pangan. Dia akan tumbuh pada AW di atas 0,86 dan pH di atas pH netral, ya, terutama di pH netral. Ya. Dia tidak dapat tumbuh pada AW yang tinggi kalau ada NaCl. Makanya produk yang mungkin terkontaminasi S. aureus itu bisa ditambahi dengan penambahan garam. Kemudian bisa juga dengan pengaturan suhu atau penurunan AW. Nah, bagaimana dengan atmosfer termodifikasi? Atmosfer termodifikasi ini dapat mengawetkan bahan pangan dengan memodifikasi pengemasnya. Jadi dengan pengemasan vakum atau ditambahi nitrogen atau ditambahi CO2 ya di dalam kemasannya, maka pertumbuhan bakteri aerob dapat dicegah, sedangkan bakteri fakultatif aerob pertumbuhannya dapat dihambat. Tetapi pada kondisi ini dapat memfasilitasi atau meningkatkan pertumbuhan bakteri pembusuk yang anaerob. Sehingga perlu kombinasi dengan metode yang lain, misalnya atmosfer termodifikasi untuk mengendalikan pertumbuhan mikrobia anaerob. Kemudian penambahan bahan pengawet, misalnya garam atau butil hidroksianisol atau BHA. Sinergi dari NaCl dan BHA dapat meningkatkan aktivitas antimikrobia dari asam sorbat. Jadi kalau bahan makanan ditambah asam sorbat bisa ditambahi dengan NaCl dan BHA. Kemudian asam organik itu akan efektif pada pH rendah, ya. Kemudian beberapa asam organik itu tidak efektif pada pH yang lebih tinggi. Jadi efektif pada pH bahan pangan yang rendah dan seterusnya. Kemudian ini adalah penggunaan ultra high hydrostatic pressure atau tekanan tinggi pada bahan pangan. Pada tekanan hidrostatik yang sangat tinggi, bahan pangan yang diawetkan dengan tekanan hidrostatik tinggi dapat dikombinasi dengan penambahan bakteriosin, lisosim, dan kitosan. Spora diinaktivasi dengan menggunakan tekanan yang sangat tinggi, dan kemudian bisa dikombinasi dengan hal-hal lain, misalnya dengan pemanasan, penggunaan bakteriosin, dan agensia bakteri yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa pengendalian mikrobia itu diusahakan untuk menginduksi atau menyebabkan stres mikrobia dan spora pada subletal atau di bawah kondisi letal kematian mikrobia untuk meningkatkan sensitivitas mikrobia terhadap pemanasan sehingga bahan pangan dapat dipanaskan pada kondisi suhu yang tidak begitu tinggi. Kombinasi berbagai faktor ditujukan untuk meningkatkan kerentanan sel dan spora pada berbagai jenis metode pengawetan. Referensinya itu dari Fundamental Food Microbiology serta berbagai jurnal. Anda dapat mencari sumber-sumber lain dari internet mengenai contoh-contoh hurdle concept. Banyak sekali jurnal yang bisa kita jadikan sebagai referensi, bahan bacaan, dan cara untuk lebih memahami penggunaan hurdle concept ini. Diharapkan dengan Anda memahami hurdle concept, dapat mengaplikasikannya suatu saat nanti ya, jika memang Anda bekerja di industri pangan, misalnya sebagai pengusaha pangan atau bekerja di pabrik pangan, itu Anda bisa memahami
Kira-kira kalau misalnya Anda membuat produk baru, kira-kira bisa mengalami kontaminasi mikrobia tertentu, maka metode hurdle apa saja yang bisa diaplikasikan pada bahan pangan tersebut. Anda juga berpotensi untuk menciptakan jenis makanan baru ya dengan berbagai jenis bahan dengan nilai gizi yang tinggi. Tapi makanan yang nilai gizinya tinggi itu kan rentan kontaminasi. Nah, kalau UKM itu sumber dayanya juga terbatas, kan? Alat-alatnya terbatas. Maka bagaimana caranya nanti Anda dapat merancang, memformulasi beberapa hurdle konsep yang bisa diaplikasikan ke produk pangan Anda supaya penggunaan energinya tidak begitu tinggi, tetapi target-target pengawetan dapat tercapai sehingga produk pangan Anda tetap aman dikonsumsi, nilai gizinya tetap tinggi, sifat sensorisnya tetap baik. Demikian materi perkuliahan tentang hurdle konsep. Diskusi dapat kita lanjutkan di grup. Alhamdulillah.